Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam adalah orang pertama di dunia, diciptakan dari tanah lembek yang dibentuk. Istrinya yang bernama Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuknya. Semula mereka tinggal di surga. Karena melanggar larangan Allah akibat godaan setan, mereka diturunkan ke bumi. Kedua makhluk itu lalu beranak pinak. Lama-lama, keturunannya menjadi amat banyak, menyebar ke seluruh dunia. Nabi Adam dikaruniai umur panjang, yaitu 930 tahun. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah menciptakan langit dan bumi. Di langit antara lain terdapat matahari, bintang, dan bulan. Di bumi antara lain terdapat gunung, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Bumi dan langit diciptakan lengkap dengan isinya. Tentu Allah Maha Kuasa. Jika menghendaki sesuatu, Allah cukup berfirman, "Kun", yang artinya jadilah, maka jadilah apa yang diinginkannya. Sesudah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan makhluk dari cahaya yang bernama malaikat. Makhluk itu tidak berjenis kelamin laki-laki dan tidak perempuan, juga tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Karena tak memiliki nafsu, malaikat tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Tugasnya hanya patuh, tunduk, dan berbakti kepada Allah. Allah juga menciptakan jin dari api yang sangat panas. Jin mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan malaikat yang selalu patuh. Jin ada yang patuh, dan ada juga yang tidak patuh. Jin yang membangkang perintah Allah disebut iblis dan setan. Iblis dan keturunannya adalah makhluk yang sangat durhaka. Kelakuannya sangat jahat. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Setiap saat mereka berusaha mencelakakan manusia. Caranya, mereka berusaha sekuat tenaga menggoda manusia agar tersesat dan jatuh dalam lembah dosa. Ketika Allah akan menciptakan makhluk manusia yang bernama Adam, para malaikat merasa khawatir dan berkata kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain? Kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah, dan mengagungkan namamu tanpa henti-hentinya. Makhluk yang akan Tuhan ciptakan dan turunkan ke bumi itu niscaya akan bertengkar satu dengan yang lain. Mereka akan saling membunuh, berebut menguasai kekayaan alam yang terlihat di muka dan di dalam bumi. Mereka akan membuat kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu." Untuk menghilangkan kekhawatiran para malaikat, Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan aku sendirilah yang mengetahui hikmah penguasaan Bani Adam atas bumiku. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah, karena Allah melarang hambanya beribadah kepada sesama makhluknya." Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah liat dan lumpur hitam. Setelah berbentuk, ditiupkanlah roh ke dalamnya. Seketika Adam bergerak dan berdiri tegak menjadi manusia yang sempurna. Para malaikat segera bersujud di hadapan Adam. Dengan bersujud, bukan berarti malaikat beribadah ke sesama makhluk. Sujud itu hanya sebagai penghormatan kepada makhluk Allah yang akan mengatur kehidupan di muka bumi. Sebaliknya, iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Iblis membangkang perintah Allah. "Apa yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" tanya Tuhan kepada iblis. "Aku lebih baik, lebih mulia, dan lebih unggul daripada Adam," jawab iblis dengan sombong. "Aku
Lanjutnya, engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah. Iblis berpendapat bahwa api lebih baik daripada tanah. Padahal hanya Allah yang Maha Tahu siapa yang lebih mulia makhluk ciptaannya. Karena kesombongan, kecongkakan, dan pembangkangannya itu, Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga. Iblis dikeluarkan dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Selain itu, iblis dinyatakan sebagai penghuni neraka. Dengan sombong, iblis menerima hukuman Tuhan itu. Iblis hanya mohon agar diberi kesempatan untuk hidup hingga hari kiamat. Permohonannya dikabulkan. Memang dasar iblis, ia tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian itu. Namun sebaliknya, iblis mengancam akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Iblis juga bertekad akan selalu menggoda manusia agar tidak bersyukur, tidak beramal soleh, tidak menjalankan perintah agama, dan berbuat maksiat. Kemudian, Allah berfirman kepada iblis yang terkutuk itu, "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang kelak semuanya akan menjadi isi neraka jahanam dan bahan bakar neraka. Tetapi kau tidak akan mampu menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hati dan berpegang pada akidah. Meskipun menggunakan segala kepandaian, menghasut dan memfitnah, kau tak akan dapat menggoyahkan iman mereka." Untuk menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta. Kemudian, benda-benda itu diperagakan di depan para malaikat. Allah berfirman kepada malaikat, "Coba sebutkan nama benda itu. Jika kamu benar, merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam." Para malaikat tidak dapat menyebut nama-nama benda yang berada di depannya. Mereka mengakui ketidaktahuannya. Katanya, "Maha Agung Engkau, sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana." Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama benda-benda itu kepada para malaikat. Setelah Adam memberitahukan, berfirmanlah Allah kepada para malaikat, "Bukankah sudah aku katakan, aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Adam diberi tempat oleh Allah di surga. Untuk menghilangkan rasa kesepian dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan, diciptakanlah Hawa untuk menjadi teman hidupnya. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri, ketika Adam tidur. Ketika terjaga, Adam melihat Hawa sudah berada di sampingnya. "Wahai Adam, makhluk apa yang berada di sampingmu itu?" tanya malaikat. "Seorang perempuan," jawab Adam. "Siapa namanya?" "Hawa." "Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk itu?" "Untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan, dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah," jawab Adam dengan lancar. Kemudian Allah berpesan kepada Adam, "Tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Makanlah buah-buahan lezat yang terdapat di dalamnya, sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan merasa lapar, dahaga, atau letih selama berada di dalam surga. Akan tetapi, aku ingatkan, janganlah makan buah dari pohon ini, yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah
bahwa iblis itu musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga, supaya hilang kebahagiaan yang kamu rasakan. Melihat Adam dan Hawa hidup tentram, damai, dan bahagia di surga, iblis menjadi iri dan dengki. Iblis menjadi ingat bahwa dirinya dikutuk dan akan dimasukkan neraka oleh Allah itu. Gara-gara Adam. Karena itu, dia mulai membuat rencana untuk mencelakakan Adam dan Hawa. Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk membujuk Adam dan Hawa. Iblis membisikkan kata-kata rayuan. Dikatakannya bahwa Allah melarang mereka makan buah yang ditunjuk itu, karena dengan memakan buah itu, mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal di surga. Diulang-ulang terus bujukannya dengan menunjukkan harumnya bau pohon yang dilarang, bentuk buahnya yang indah, dan rasanya amat lezat. Berkat bujuk rayu yang terus-menerus itu, pada akhirnya Adam dan Hawa melanggar larangan Tuhan. Allah mencela perbuatan Adam dan Hawa. Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Mendengar firman Allah itu, Adam dan Hawa menjadi sadar bahwa mereka telah melanggar perintah Allah, sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan dosa besar. Dengan penuh penyesalan, Adam dan Hawa berkata, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Ampunilah dosa kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami, maka kami termasuk golongan orang-orang yang merugi." Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Allah mengampuni kesalahan dan dosa Nabi Adam dan Hawa. Memperoleh pengampunan itu, Adam dan Hawa sangat tenang. Hatinya merasa lega dan tentram. Selanjutnya, mereka akan berhati-hati, jangan sampai tertipu lagi oleh iblis. Tetapi, karena kesalahannya itu, mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Hal itu sudah sesuai dengan kehendak Allah, yaitu menciptakan manusia untuk menjadi penghuni dan pengatur bumi. Manusia sebagai khalifah di planet bumi. Allah berfirman, "Demi kemuliaanku, kamu berdua harus meninggalkan surga ini. Kalian akan turun ke bumi yang telah lama terbentang. Di sana, segala kebutuhan hidupmu tersedia. Tetapi, kalian harus bersusah payah, harus bekerja keras untuk mendapatkannya." Tak lama kemudian, Adam dan Hawa harus meninggalkan surga, turun ke bumi. Sewaktu diturunkan, keduanya berada di tempat terpisah yang berjauhan. Konon, Adam diturunkan di daerah India, sedangkan Hawa di daerah Arab. Di bumi mereka harus menghadapi tantangan berat. Wajah bumi yang belum tersentuh manusia, keadaannya sangat menyeramkan. Gunung-gunung menjulang tinggi, jurang-jurang menganga lebar, pohon-pohon membentuk hutan lebat, dan binatang buas berkeliaran di mana-mana. Untuk melindungi tubuhnya, Adam dan Hawa memakai kulit binatang sebagai pakaiannya. Selama bertahun-tahun, keduanya saling mencari dan berkelana dari suatu tempat ke tempat lain. Perjalanan yang ditempuh sangat sukar dan berbahaya. Derita dan sengsara benar-benar mereka rasakan. Akhirnya, mereka bertemu di Padang Arafah setelah saling mencari selama 40 tahun. Pertemuan itu amat mengharukan. Adam melihat keadaan istrinya yang telah kepayahan. Mereka berpelukan, menangis sesegukan. Setelah menceritakan pengalaman dan perasaan masing-masing, mereka mencari tempat tinggal yang aman.
Tempat itu berupa gua yang besar dan lebar. Karena letak gua itu di daerah tinggi, mereka aman dari gangguan binatang buas. Dengan bekal yang telah diberikan Allah, Adam mulai mengelola alam di sekitarnya. Dia menjinakkan binatang untuk diternakan, mengolah lahan pertanian dan perkebunan. Tantangan alam yang keras telah menggerakkan akal pikirannya agar dapat mempertahankan hidup dengan keadaan yang lebih baik. Kehidupan di dunia memang jauh berbeda dengan kehidupan mereka sewaktu di surga. Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan duka. Mereka harus berjuang agar memperoleh kehidupan yang lebih nyaman. Adam dan Hawa kemudian menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya, berbeda-beda warna kulitnya, dan berbeda pula kecerdasan otaknya. Anak turun Adam dan Hawa hidup berkelompok-kelompok, menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada kalanya kelompok manusia yang satu menjadi musuh yang lain. Mereka saling menganiaya, saling menindas, dan saling membunuh. Karena itu, dari waktu ke waktu, Allah mengutus Nabi dan Rasul-Nya untuk memimpin hambanya ke jalan yang benar. Mengapa? Agar manusia hidup damai, saling mengasihi dan bahagia, serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.